Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhaliza dari kelas KPIC dengan NIM 22205010179. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks seperti pemerintahan, sektor swasta, atau korporat dan organisasi. Ini melibatkan pengembangan strategi untuk meningkatkan pemasaran, baik sosial, komersial, maupun politik. Memperbaiki citra dan menangani konflik antar media dan instansi, serta menyebarkan gagasan dan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu seperti kesehatan lingkungan, pajak, asuransi, dan lainnya. Selain itu juga perencanaan komunikasi juga melibatkan program-program CSR atau Corporate Social Responsibility untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengadaan program, dan juga pengembangan industri komunikasi seperti wartawan, PR, dan humas. Planning komunikasi atau perencanaan komunikasi tidak akan terbentuk tanpa kebijakan komunikasi, menurut Policy Communication. Tugas kebijakan komunikasi dibuat agar mendatangkan efek positif. Kebijakan komunikasi dibangun menjadi dua, yaitu implisit dan juga eksplisit. Implisit yaitu kebijakan yang bagaimana kebijakan harus dibangun sebagai tatanan budaya atau sarana dari manajer kepada bawahannya. Contoh, disiplin atau terlambat. Kebijakan tidak efektif jika tidak melihat implisitnya. Yang kedua, eksplisit. Bagaimana kebijakan itu tidak boleh lari dari undang-undang dasar dan juga peraturan negara. Tujuan kebijakan komunikasi. Yang pertama, agar perencanaan komunikasi itu bisa tersusun, terencana, dan secara sistematis. Dan yang kedua, agar informasi dikemas, diolah, dan disebarkan secara relevan, serta menarik komunikan. Dan yang ketiga, karena membantu penyebaran proses informasi kepada masyarakat atau publiknya melalui partisipasi orang lain. Top manager memerlukan middle manajernya. Siapa yang membuat kebijakan dalam perusahaan? Dalam suatu perusahaan, direktur, organisasi, dan juga top manager yang membuat kebijakan itu. Planning komunikasi dibuat berdasarkan kebijakan dan kebijakan dibuat oleh top manager. Kebijakan komunikasi strategi. Adanya top manager, yaitu top manager ini manajer puncak yang paling tinggi. Manajer puncak yang paling tinggi yaitu membuat rencana intuitif atau antisipatif. Dan bagaimana kesasaran Anda mengantisipasi pembicaraan apa yang tidak disukai dengan melihat implisitnya. Dan juga antisipatif itu harus dibuat berdasarkan intelektualitas sesuai data secara ilmiah. Kenapa harus berintelektualitas? Karena memiliki nilai kebenaran daripada data. Hasil intuitif harus membuat prosedur yang melibatkan banyak orang, atau juga kesepakatan yang tertulis dan disepakati banyak orang. Kalau tidak tertulis, karena rangkaian adalah penuntun sasaran untuk mencapai strategi. Yang kedua itu rencana jangka panjang yang formal, atau selalu terkait dengan forecast atau ramalan yang akan datang. Misalnya produk ini masih laku tidak ke depannya. Untuk melihat forecast, yaitu harus ada visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Mulai mengelola historical, cara berpikir, atau historical itu atau pengalaman, yaitu dengan cara reflektif, harus inovasi, dan juga kreatif. Selanjutnya itu operational planning communication. Kenapa disebut strategi? Planning itu rencana jangka panjang karena berisi kebijakan-kebijakan dari perencanaan komunikasi untuk jangka panjang yang menjadi dasar operasional. Perencanaan operasional atau rencana yang bentuk tindakan-tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan dalam strategi planning komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu infrastruktur komunikasi atau hardware communication.
bagian operasional komunikasi yang menyangkut bagaimana komunikasi atau teknik komunikasi ini, yaitu cara menyampaikannya melalui planning communication agar bisa sampai kepada masyarakat, biasanya menggunakan media yang cocok, media konvensional dan media modern, media yang digunakan tersebut. Media konvensional berdiri tanpa adanya teknologi yang tinggi, sedangkan media modern mengaitkan dengan new media. Infrastruktur komunikasi juga menggunakan alat komunikasi, yaitu planning program. Pendekatan perencanaan komunikasi. Bagaimana cara membuat strategi komunikasi dan operasional komunikasi? Semakin besar, ada dua pendekatan untuk perencanaan komunikasi. Yang pertama, perencanaan pendekatan rasional atau menyeluruh. Semua rencana digabungkan dengan program-program perencanaan komunikasi disebut dengan rasio atau menyeluruh. Dan yang kedua, pendekatan perencanaan terpilih, yaitu harus membuat alternatif. Semakin banyak alternatif yang dibuat, maka perencanaan pendekatan terpilihnya terbuat atau terpilihnya akan berhasil. Yang kedua yaitu perencanaan program komunikasi atau PPC. Itu tentang bagaimana keterampilan, pengetahuan untuk menyampaikan komunikasi atau planning communication yang disusun dalam program komunikasi. Yang ketiga alternatif POC, yaitu planning organization controlling. Jika ada evaluation tidak dilakukan kalau strategi planningnya berhasil. Atau evaluasi itu tidak akan dilakukan kalau strategi planning komunikasinya itu berhasil, teman-teman. Dan juga jika tidak berdasarkan knowledge atau pengetahuan, tidak akan berhasilnya operational communication. Teori perencanaan komunikasi di sini ada 4, yaitu yang pertama teori pembangunan, akarnya harus dari perencanaan komunikasi karena program dan sistem pembangunan harus ada strategi planningnya. Yang kedua, teori sosiologi, yaitu melihat dari strukturnya masyarakat, dari sosial dan budayanya. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan budayanya, maka kita akan adanya timbulnya culture shock. Yang ketiga yaitu strategi komunikasi, yaitu strategi komunikasi ini ialah bagian dari perencanaan tersebut. Yang keempat, teori komunikasi organisasi. Bentuk-bentuknya ada 3, yang pertama vertikal, horizontal, dan juga diagonal. Teori pendekatan perencanaan komunikasi. Teori pendekatan perencanaan komunikasi ini ada 4, yaitu teori pembangunan digunakan untuk menentukan tujuan dan sistem komunikasi yang diinginkan dalam pembangunan. Yang kedua, teori sosiologi. Teori sosiologi digunakan untuk memahami struktur masyarakat secara sosiokultural. Yang ketiga itu teori komunikasi. Teori komunikasi memberikan landasan bagi perumusan strategi komunikasi. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pesan yang disampaikan diterima dan diproses oleh audiens serta teknik-teknik komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, teori organisasi. Teori organisasi ini digunakan untuk memahami bentuk kelembagaan yang terlibat dalam pembangunan dan komunikasi. Dan yang terakhir, hakikat perencanaan komunikasi. Hakikat perencanaan komunikasi mencakup beberapa aspek yang penting untuk dipahami. Yang pertama itu perencanaan sebagai penerapan teori, meskipun teori sering digunakan untuk menjelaskan gejala dalam perencanaan komunikasi. Teori juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk membuat proyeksi tentang masa depan. Yang kedua yaitu perencanaan sebagai proses. Teori yang digunakan ini untuk mendapatkan alternatif dalam mengorganisir fungsi perencanaan sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif dan rasional. Perencanaan komunikasi sebagai sistem. Komunikasi dilihat sebagai bagian integral dari perencanaan nasional, sehingga perencanaan komunikasi harus jalan dengan sektor lainnya. Perencanaan komunikasi juga sebagai ahli teknologi. Dalam era perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, proyeksi perencanaan menggunakan ICT perlu diperhatikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Perencanaan komunikasi sebagai aktivitas ekonomi. Terdapat 2 pendekatan ekonomi yang dapat digunakan dalam perencanaan komunikasi, yaitu pendekatan ekonomi klasik dan marxik.
Perencanaan komunikasi sebagai evaluasi digunakan untuk memastikan hasil yang efektif dan dari program komunikasi dan melakukan revisi dan atau perubahan jika diperlukan. Masalah dalam perencanaan komunikasi yaitu termasuk masalah regulasi internasional terkait dengan jaringan satelit dan kebijakan nasional terkait perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, yaitu desentralisasi yang berskala nasional namun digunakan secara sentral oleh pusat yang dapat menimbulkan dilema dalam delegasi ke daerah. Dan yang terakhir, koordinasi komunikasi dan informasi dalam pengelolaannya yang memerlukan koordinasi baik secara vertikal atau pusat dan daerah maupun horizontal antar kementerian. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai perencanaan komunikasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.